saya Altagrania Ferdini bersama halo, saya Anggi Septiana. Halo, nama saya Indra Satria Ramadhani. Saya Muhammad Andra Putra. Dan saya Nindya Chandotari. Dan saya Siti Jubaidah. Kami dari kelompok 5. Emang di video ini kita mau ngapain? Jadi di video ini kita mau mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami dan mengidentifikasi asam basa menggunakan alat indikator. Nah, emang alat dan bahannya apa aja, Nin? Apa ya? Aku tahu. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan yaitu deterjen, sampo, abu, soda api, garam dapur, jeruk nipis, daun pacar, kunyit, kapur makan, cuka makan, air aki, dan menggunakan beberapa alat yaitu pipet sebagai penetes air kunyit dan air daun pacar, gelas plastik, dan sendok untuk mengaduk larutan. Percobaan pertama pada larutan soda api menggunakan kertas indikator universal. Pada larutan ini, kertas indikator universal berubah warna menuju pada angka 14, yang berarti soda api memiliki pH 14. Percobaan selanjutnya pada larutan abu, kertas indikator universal pada larutan abu berubah warna menuju angka 6, yang berarti larutan abu memiliki pH 6. Kertas indikator universal pada larutan sampo berubah warna menuju angka 6, yang berarti larutan abu memiliki pH 6. Kertas indikator universal pada larutan garam dapur berubah warna menuju angka 5, yang berarti larutan garam dapur memiliki pH 5. Pada larutan kapur makan, kertas indikator universal pada larutan kapur makan berubah warna menuju angka 12, yang berarti larutan kapur makan memiliki pH 12. Percobaan selanjutnya yaitu pada larutan jeruk. Kertas indikator universal pada larutan jeruk berubah warna menuju angka 3, yang berarti larutan jeruk memiliki pH 3. Kertas indikator universal pada larutan deterjen berubah warna menuju angka 11, yang berarti larutan deterjen memiliki pH 11. Percobaan selanjutnya pada larutan aki, kertas indikator universal pada larutan aki berubah warna menjadi angka 6, yang berarti larutan aki memiliki pH 6. Percobaan selanjutnya yaitu pada larutan cuka makan. Kertas indikator universal pada larutan cuka makan berubah warna menuju angka 3, yang berarti larutan cuka makan memiliki pH 3. Larutan yang dicampurkan dengan tetesan kunyit akan menunjukkan warna yang berbeda. Campuran larutan berwarna jingga bersifat basah, sedangkan campuran larutan berwarna kuning bersifat asam. Percobaan pertama pada larutan cuka makan yang dicampurkan dengan air kunyit. Terlihat, larutan cuka makan berubah warna menjadi kuning, menandakan bahwa sifat campuran tersebut adalah asam. Untuk memastikan, kita melakukan percobaan ulang menggunakan kertas indikator universal. Dan terlihat, pada campuran tersebut menuju pada angka 3, yang berarti campuran kunyit pada larutan cuka makan memiliki sifat asam. Selanjutnya, pada campuran larutan aki, terlihat bahwa campuran tersebut berubah warna menjadi kuning, yang berarti campuran larutan aki memiliki sifat asam. Percobaan kedua menggunakan kertas indikator universal. Dan terlihat pada campuran larutan tersebut memiliki pH 6 dan terbukti larutan aki memiliki sifat asam.
Larutan kapur makan yang dicampurkan dengan air kunyit berubah warna menjadi jingga, yang berarti campuran kunyit pada kapur makan bersifat basah. Pada percobaan kedua, kita bisa lihat terjadinya perubahan warna pada kertas indikator universal yang berangka 12. Terbukti bahwa campuran kapur makan memiliki sifat basah. Terlihat pula pada larutan deterjen yang diteteskan dengan air kunyit. Perubahan warna pada larutan tersebut menjadi warna jingga, yang berarti sifat deterjen sama seperti kapur makan, yaitu bersifat basah. Untuk memastikan, kita bisa lihat terjadinya perubahan warna pada kertas indikator universal yang berangka 11. Terbukti bahwa campuran larutan tersebut bersifat basah. Selanjutnya, pada larutan jeruk yang dicampurkan dengan tetesan air kunyit, terlihat campuran larutan tersebut berubah warna menjadi kuning, yang berarti sifat campuran larutan jeruk adalah asam. Untuk pembuktian, kita melakukan percobaan menggunakan kertas indikator universal. Bisa dilihat, pada kertas tersebut berubah warna yang berangka 3, yang berarti campuran larutan jeruk bersifat asam. Larutan garam dapur yang diteteskan dengan air kunyit berubah warna menjadi kuning, yang berarti campuran kunyit pada garam dapur bersifat asam. Percobaan kedua, terlihat terjadinya perubahan warna pada kertas indikator universal berangka 5. Terbukti bahwa campuran larutan garam dapur bersifat asam. Percobaan selanjutnya pada larutan sampo yang dicampurkan dengan tetesan air kunyit. Bisa dilihat, pada campuran larutan sampo terjadi perubahan warna sedikit berbeda, yaitu berwarna kuning kehijauan. Kemungkinan sifat campuran tersebut adalah asam. Namun, untuk memastikan, kita melakukan percobaan menggunakan kertas indikator universal. Pada kertas tersebut berubah warna yang memiliki pH 6. Berarti sifat pada campuran larutan sampo adalah asam. Pada larutan abu yang dicampurkan dengan air kunyit, terlihat larutan abu berubah warna menjadi kuning, menandakan bahwa sifat campuran kunyit pada larutan abu adalah asam. Percobaan kedua, terlihat pada kertas indikator universal yang berubah warna pada pH 6. Terbukti bahwa campuran larutan abu bersifat asam. Pada larutan soda api yang dicampurkan dengan air kunyit, terlihat larutan soda api berubah warna menjadi jingga, menandakan sifat campuran kunyit pada larutan soda api adalah basah. Untuk memastikan, kita bisa melakukan percobaan menggunakan kertas indikator universal, dan terlihat pada larutan soda api menuju pada angka 14, yang berarti campuran larutan soda api bersifat basah. Selain itu, pada larutan yang dicampurkan dengan tetesan air dan pacar akan menunjukkan warna yang berbeda. Campuran berwarna kuning pekat bersifat basah, sedangkan campuran berwarna kuning terang bersifat asam. Percobaan pertama, kita akan melakukan pada larutan cuka makan yang dicampurkan dengan tetesan air dan pacar. Terlihat terjadinya perubahan warna pada larutan tersebut yang berwarna kuning terang, yang berarti campuran larutan pada cuka makan bersifat asam. Percobaan kedua, menggunakan kertas indikator universal. Pada kertas tersebut berubah warna pada pH 3. Terbukti bahwa campuran pada larutan cuka makan bersifat asam. Larutan aki yang dicampurkan dengan tetesan air dan pacar, terlihat bahwa terjadinya perubahan warna menjadi kuning terang, yang berarti sifat campuran larutan aki bersifat asam. Pada percobaan kedua, bisa kita lihat kertas indikator universal berubah warna pada pH 5. Terbukti bahwa campuran pada larutan tersebut bersifat asam. Pada larutan kapur makan yang dicampurkan dengan tetesan air dan pacar, terlihat bahwa terjadinya perubahan warna menjadi kuning pekat, yang berarti sifat campuran larutan tersebut bersifat basah. Pada percobaan kedua, bisa kita lihat kertas indikator universal berubah warna pada pH 12. Terbukti bahwa campuran pada larutan tersebut adalah basah. Larutan deterjen yang dicampurkan dengan tetesan air dan pacar berubah warna menjadi kuning pekat, yang berarti sifat pada campuran larutan tersebut bersifat basah. Untuk pembuktian, kita bisa melakukan percobaan menggunakan kertas indikator universal. Terlihat pada kertas tersebut berubah warna pada pH 10 dan terbukti bahwa sifat campuran pada larutan tersebut adalah basah. Selanjutnya, pada larutan jeruk yang dicampurkan dengan tetesan air daun pacar, terlihat campuran larutan tersebut berubah warna menjadi kuning terang, yang berarti sifat campuran larutan jeruk adalah asam. Untuk pembuktian
pembuktian, kita melakukan percobaan menggunakan kertas indikator universal. Bisa dilihat pada kertas tersebut berwarna yang berangka 3, yang berarti campuran larutan jeruk bersifat asam. Larutan garam dapur yang diteteskan dengan air daun pacar berubah warna menjadi kuning terang, yang berarti campuran pada kapur makan bersifat asam. Percobaan kedua, terlihat terjadinya perubahan warna pada kertas indikator universal pada pH 5. Terbukti bahwa campuran larutan garam dapur bersifat asam. Percobaan selanjutnya pada larutan sampo yang dicampurkan dengan tetesan air daun pacar. Bisa dilihat pada campuran tersebut terjadinya perubahan warna menjadi kuning terang. Sifat campuran tersebut adalah asam. Percobaan selanjutnya menggunakan kertas indikator universal. Kertas tersebut terjadinya perubahan warna yang memiliki pH 6. Berarti sifat pada campuran larutan sampo adalah asam. Pada larutan abu, terlihat perubahan warna ketika dicampurkan dengan air dan pacar. Warna tersebut yaitu kuning terang, yang berarti sifat campuran larutan abu adalah asam. Percobaan kedua menggunakan kertas indikator universal. Terlihat kertas tersebut berubah warna pada pH 6, yang berarti sifat campuran larutan abu adalah asam. Percobaan terakhir, terlihat pula pada larutan soda api yang ketika dicampurkan dengan air dan pacar mengalami perubahan menjadi warna kuning pekat, yang berarti pada larutan tersebut bersifat basah. Bisa kita lihat pula pada percobaan menggunakan kertas indikator universal. Pada kertas tersebut berubah warna pada pH 14 dan terbukti bahwa sifat campuran larutan tersebut adalah basah. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada kelebihannya tidak bisa dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alta Grania Ferdini bersama Halo, saya Anggi Setiana. Halo, nama saya Indra Satria Ramadhani. Saya Muhammad Andra Putra. Dan saya Nini Chandotari. Dan saya Siti Jubaidah. Kami dari kelompok 5. Ayo bang, bang. Dah, ayo. 1, 2, 3. Oh, Satu tiga. Hening semua. Kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullahaladzim. Jika Anda tidak membayar sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bang, sini bang. 1, 2, 3. Emang di video ini kita mau ngapain? Kita di video ini bakalan mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami dan mengidentifikasi asam basa menggunakan konsep ya. Aku udah capek nama kayak ini racun hati kakiku. Aku masih muda-muda anak silat. 1, 2, 3. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Satu, dua, tiga. Emang di video ini kita mau ngapain? Jadi di video ini kita mau mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami dan mengidentifikasi asam basa menggunakan alat indikator. Nah, emang alat dan bahannya apa aja nih? Apa ya? Berlama-lama kemudian. Nah, aku tahu. Dah. Ayo.